Gadis itu sama sekali tidak menyangka, pria yang baru saja ia selamatkan, ternyata adalah suaminya yang ia nikahi setahun lalu secara kilat. Ternyata setahun yang lalu, demi mendapatkan surat domisili yang sangat sulit didapat, dia nekat menikah secara kilat dengan seorang tentara. Baru saja buku nikah keluar, pria itu langsung menyerahkan kartu gajinya, lalu buru-buru pergi, untuk menjalankan tugas selama 1 tahun. Alasan gadis itu bisa menikah secepat itu, karena waktu itu dia merawat seorang kakek di rumah sakit. Kakek itu sangat menghargai semangat kerja dan kepribadiannya, dan setelah tahu dia butuh surat domisili untuk kerja, langsung menarik cucunya untuk menikah dengannya. Melihat kartu gaji yang diserahkan pria itu, gadis itu tak pernah menyangka, setahun kemudian mereka akan jatuh cinta di tengah kondisi sulit. Karena gempa besar yang mengguncang, mereka berdua hampir saja tak saling bertemu. Meski begitu keduanya tetap sibuk menjalankan tugas masing-masing. Saat pria itu menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak, kakinya malah tertimpa batu besar yang jatuh. Gadis itu sebagai tenaga medis berhasil menyelamatkannya. Namun mereka berdua tak saling mengenali. Setelah misi penyelamatan selesai, gadis itu mendengar dari kepala perawat, bahwa pria yang ia selamatkan bukan tentara biasa, tapi cucu dari tokoh besar di ibu kota. Di saat itu juga perawat licik datang, mengejek gadis itu tak tahu diri, hanya karena kebetulan menyelamatkan orang kaya, lalu bermimpi bisa naik derajat. Tapi gadis itu dengan tenang bilang, di matanya pria itu hanya seorang pasien. Perawat licik itu merasa gadis itu cuma pura-pura suci, dan kepala perawat pun mengungkapkan tujuan sebenarnya. Mereka harus memilih satu dari dua orang ini, untuk merawat pria itu secara pribadi. Kemudian mereka dibawa ke hadapan pria tersebut. Perawat licik yang matre langsung pamer diri. Katanya sudah kerja 3 tahun di rumah sakit, punya banyak pengalaman, bahkan ayahnya kenal baik dengan ayah si pria. Tapi begitu mendengar dia menyebut soal ayahnya, pria itu langsung marah, mengatakan ini rumah sakit, bukan tempat cari koneksi. Saat itu gadis itu merasa pria ini agak familiar, tapi mereka berdua masih memegang status menikah, jadi tidak bicara banyak. Suatu hari saat gadis itu sedang bantu pria itu latihan pemulihan, tak sengaja mereka jatuh bersamaan ke atas ranjang. Kebetulan bawahannya pria itu mengetuk pintu dan masuk. Dengan canggung memberitahu, kakek pria itu mengirim pesan, mengatakan istrinya juga ada di rumah sakit, dan dia harus segera menemui gadis itu, duduk di atas ranjang. Pria itu teringat pada istri yang ia tinggalkan setelah menikah, dan mulai merasa bersalah. Malam itu juga, pria itu pergi ke alamat yang diberi oleh kakeknya. Tak disangka yang buka pintu adalah pria asing, dan di kamar mandi sempit, ada seorang wanita yang sedang mandi. Saat dia hendak menelepon, suara dering justru terdengar dari dalam rumah itu. Pria itu langsung curiga, mengira istrinya telah mengkhianatinya. Saat naik ke mobil, bawahannya bertanya soal sang istri. Pria itu langsung marah, dan berkata ingin segera cerai.